Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kang hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman kita melihat Bitcoin kembali bergerak sangat volatil dalam 24 jam terakhir dan ini tidak terlepas dari karena adanya speech dari Trump di Bitcoin Conference. Banyak sekali hal yang sangat menarik yang dia sampaikan tadi di speech-nya dan saya bakalan bahas apa saja itu. Berikut juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Dan pada akhirnya kita juga bakalan membahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,45 triliun dolar atau naik sekitar 2,3%. Dari top 10 coin sendiri, kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 2,44% ke 185,96 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan perlu saya ingatkan teman-teman bahwa minggu depan kemungkinan kita masih akan mendapatkan volatility yang sangat signifikan dikarenakan beberapa hal teman-teman. Yang pertama, di minggu ini kita akan mendapatkan salah satu event yang mungkin ditunggu-tunggu di bulan ini, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Diikuti Fed Press Conference yang bakalan kita lihat terjadi di 1 Agustus dini hari, teman-teman. Kalau di Amerika itu masih tanggal 31 Juli berarti ya. Karena kan mereka lebih lambat. Nah, kalau misalnya kita di sini itu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 1 Agustus. Jadi ini adalah highlight utama untuk minggu depan, teman-teman. Yang kedua juga, kenapa volatility kemungkinan juga akan signifikan? Karena kita menjelang closing monthly candle, teman-teman. So, dua hal ini saja menurut saya akan bisa menciptakan volatilitas di market. Tidak hanya di kripto sebenarnya, di stock market Amerika Serikat kita juga kemungkinan akan melihat hal yang serupa. Walaupun kalau misalnya kita lihat di awal minggu sebenarnya tidak banyak ya teman-teman yang menurut saya terlalu penting datanya di Amerika terutama. Kalau misalnya di beberapa negara lain sebenarnya ada yang cukup penting seperti di Euro itu GDP dan lain seterusnya. Tapi kita bakal membahas karena kita di sini bukan forex ya teman-teman. Kalau forex teman-teman pasti akan happy minggu depan karena banyak sekali data yang high impact gitu. Nah, sekali lagi, highlight utamanya itu di tanggal 1 Agustus gitu ya, ada Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference di jam 1 sampai 1.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti malam harinya ada ISM Manufacturing PMI dan juga Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Di tanggal 2 Agustusnya teman-teman, atau hari Jumat nanti, kita juga akan kedatangan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Jadi menjelang akhir minggu nanti kita kemungkinan akan mendapatkan semacam volatility yang diakibatkan oleh beberapa data dan event ekonomi, tetapi di awal minggu pun kita bisa expect akan ada volatility yang diakibatkan oleh closing monthly candle. Terutama mungkin di tanggal 31-nya. So, minggu depan akan menjadi minggu yang cukup menarik untuk market, teman-teman. So, kalau misalnya kalian yang merupakan traders, harusnya kalian bisa siaga gitu ya untuk mencari celah. Kira-kira ada nggak peluang bisa dimanfaatkan di sini. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Beberapa event dan data ekonomi yang penting yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Nah, yang kedua, yang pasti akan kalian temukan di mana-mana orang bahas gitu ya, bahwa tadi Donald J. Trump sebagai salah satu kandidat calon presiden Amerika Serikat memberikan speech-nya di Bitcoin Conference. Nah, beberapa poin penting yang dia sampaikan, nggak semuanya bakalan saya baca ya teman-teman, tapi beberapa poin saja yang menurut saya sangat penting. Pertama, ini beberapa janji-janji yang dia sampaikan sendiri. Yang pertama, di hari pertama dia menjabat, dia akan memecat Gary Gensler dan juga akan menunjuk SEC Chairman yang baru. Tentunya itu sudah menjadi sebuah berita yang sangat baik, teman-teman.
Yang kedua, dia akan create US Government Strategic National Bitcoin Stockpile if elected. Jadi dia akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset cadangan strategis, teman-teman. Ya, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh RFK kemarin. Kemudian, US Government dikatakan kalau dia jadi presiden akan tetap memegang 100% yang sudah mereka punyai sekarang. Sekarang kan mereka punya kurang lebih, seingat saya, 200 ribuan Bitcoin. Nah, mereka akan tetap nge-hold Bitcoin tersebut kalau dia jadi presiden. Dia juga mengatakan ini bukan janji, tapi ini mungkin semacam suntikan optimisme lah kepada para audiens ya. Bitcoin bakalan ke bulan, Bitcoin to the moon gitu kan. Kemudian dia mengatakan jangan pernah menjual Bitcoin kalian. Dan asumsi dia, suatu hari nanti Bitcoin bakalan bisa untuk melampaui market cap dari gold. Diikuti juga, dia akan mengatakan bahwa tidak akan ada CBDC selama dia menjadi presiden di Amerika Serikat. Bitcoin dan juga kripto bakalan naik luar biasa kencang kalau misalnya dia terpilih menjadi seorang presiden. Yang lain menurut saya nggak terlalu penting lah. Tapi intinya adalah itu, teman-teman. Jadi kita ada mendapatkan dua kandidat calon presiden Amerika Serikat yang terlihat terang-terangan pro terhadap cryptocurrency. Kemarin RFK, hari ini Donald Trump. Jadi yang manapun yang terpilih, selama itu mungkin bukan Kamala Harris, harusnya itu akan menjadi berita baik untuk cryptocurrency secara keseluruhan, teman-teman. Perlu kalian ingat bahwa berita positif itu tidak hanya datang dari sini, tapi datang dari berbagai arah di tahun ini. Kita melihat sudah banyak sekali proyek-proyek yang kemarin dipermasalahkan oleh SEC, sekarang sudah tidak lagi dipermasalahkan. Contohnya Ethereum, sudah ada Ethereum ETF sekarang. Bitcoin ETF sudah ada sekarang. Kita melihat BlackRock dan kawan-kawan mulai memarketingkan yang namanya Bitcoin. Kita mulai melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang disclose bahwa mereka membeli Bitcoin, orang-orang kaya di dunia, dan lain seterusnya. Kalian bisa mention satu persatu, banyak sekali yang sudah mulai menyadari bahwa Bitcoin kemungkinan adalah menjadi salah satu aset terbaik untuk sekarang yang bisa mereka sedikit banyak jadikan sebagai alat diversifikasi. Setidaknya jadikan alat diversifikasi, atau bahkan sudah ada yang yakin banget menaruh sebagian besar asetnya ke dalam bentuk Bitcoin. Itu semuanya adalah berita baik, teman-teman. Dan saya masih bingung dengan adanya berbagai hal tersebut yang telah terjadi ke kita selama 1-2 tahun terakhir. Ada yang panic selling setiap ada koreksi 10-15%. Apa yang mendasari kalian melakukan hal tersebut? Saya bingung gitu. Tapi mudah-mudahan sebagian besar atau semua dari viewer saya tidak termasuk weak hands ya. Karena sekali lagi teman-teman, ini hanya pembicaraannya soal kapan Bitcoin bakalan ke all-time high yang baru. Itu yang saya yakini. Bukan soal Bitcoin bakalan ke all-time high lagi atau tidak, tapi pertanyaannya kapan. Artinya menurut saya pasti akan terjadi, hanya kita nggak tahu kapan. Cuman untuk sementara secara price action mendukung sebenarnya dalam waktu dekat kita bisa melihat all-time high di Bitcoin. Itu ya. Dan juga yang terakhir, ini mungkin bisa menjadi semacam hopium ya untuk teman-teman semua. Walaupun yang ngomong ini bukan orang yang abal-abal. Michael Saylor mengatakan bahwa base case-nya untuk Bitcoin di tahun 2045, menurut dia ya teman-teman, itu bakalan berada di angka 13 juta dolar per satu Bitcoin di tahun 2045. Berarti kalau kita sekarang 2024 gitu kan, kurang lebih 20 tahun dari sekarang, menurut Michael Saylor, per satu Bitcoin-nya kita akan berada di angka 13 juta dolar per satu Bitcoin-nya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah teman-teman ada yang setuju dengan Michael Saylor, atau mungkin ada yang lebih optimis. Ini dia berikan 3 case ya, teman-teman. Bear case-nya menurut dia, satu Bitcoin itu bisa sampai 3 juta dolar di tahun 2045. Itu bear case-nya. Base case-nya itu di angka 13 juta dolar per satu Bitcoin. Kalau bull case-nya lebih parah lagi, 49 juta dolar per satu Bitcoin. Ini perhitungannya dari mana? Ini tidak sembarangan ya teman-teman. Tidak cuman angkanya saja dikeluarin di sini sewenang-wenang gitu. Tapi ada perhitungannya. Kalau aset di seluruh dunia itu di-convert ke dalam bentuk Bitcoin, bukan seluruh dunia, maksudnya bukan semua aset ya. Sekarang itu baru ada 0,1 teman-teman. 0,1% dari aset
total aset ya di seluruh dunia itu di-convert ke dalam bentuk Bitcoin, itu di harga 65.000. Bayangkan kalau misalnya persentase aset di seluruh dunia itu ada 2% yang dimasukkan ke dalam Bitcoin, itu harga Bitcoin bisa menjadi 3 juta dolar per satu Bitcoinnya. 7% menjadi 13 juta, kalau 22% itu bisa menjadi 49 juta dolar per satu Bitcoin. Pada saat itu market cap-nya bakal menjadi 68 triliun, kalau misalnya 13 juta itu 280 triliun, bull case-nya 1030 triliun. Yang mana yang kalian percayai teman-teman? Ataukah mungkin kalian mempunyai prediksi lain di tahun 2045? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau misalnya kalian merupakan investor, tentunya kalian mengharapkan yang ini ya teman-teman. Walaupun waktunya masih cukup lama, 20 tahun dari sekarang, tetapi kalau misalnya kalian merupakan investor long term dan menjadikan Bitcoin sebagai tabungan kalian mulai dari sekarang, ya harusnya kalian bakalan fine-fine saja gitu. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman masih ingatkah kalian di awal minggu kemarin saya sampaikan bahwa saya expect minggu ini kita masih akan tetap close di atas area 67 sampai 66.000 di sini untuk weekly candle. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melihat closing weekly candle kemarin itu telah berhasil break di atas area 68.000 dan close di 68.000 dolar. Sehingga saya sampaikan pada saat itu area 66 sampai 67.000 akan provide major support di weekly. Dan kita kemungkinan akan closing weekly kali ini tetap di atas area 66.000. Dan itulah sepertinya yang bakalan terjadi ya teman-teman, walaupun kita belum closing weekly candle, tapi kita udah di hari Minggu. Kalau selama 24 jam ke depan, kita tidak melihat Bitcoin break di bawah 66.000, maka berarti benar ya bahwa kita telah berhasil untuk reclaim area 66 sampai 67.000 di sini sebagai area major support di weekly. Dan saya sampaikan, pullback yang kita lihat selama mungkin 4-5 hari terakhir, itu kemungkinan adalah short term untuk mencuci leverage yang ada. Dan kita kemungkinan akan kembali closing nanti di atas 66.000. So far, so good. Itu yang persis terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang berbicara soal time frame yang lebih kecil, maka kalau misalnya kalian menonton video saya kemarin ya, kan harusnya kalian tahu apa yang saya sampaikan. Pada saat itu saya sampaikan, teman-teman, saya melihat pergerakan kenaikan Bitcoin di sini memang terus merangkak naik ke atas, tetapi kenaikan yang kita lihat tersebut tidak dibarengi dengan volume dan juga momentum yang terlalu kencang. Sehingga saya sampaikan, saya pribadi justru mencari peluang untuk scalping short apabila kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline yang telah saya gariskan di sini. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in ke time frame 15 minutes, maka ini adalah sebuah setup yang sangat-sangat rapi, teman-teman. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita breakdown di sini, kita retest di sini, dan kita sell off. Walaupun teman-teman, saya katakan kalau kita nyampe ke area ini, saya bakalan flip ke arah long. Tapi target saya untuk scalping short ini teman-teman hanya kurang lebih sekitaran area ini. Dan saya berhasil take profit gitu. Saya sebenarnya menunggu untuk long di sekitaran area di sini, tapi kemudian tidak dikasih. Ya sudah, apa boleh buat gitu ya. Itu memang bukan rezeki, tapi ya kita tetap disiplin, nggak boleh FOMO, dan tunggu lagi setup berikutnya datang. That's it teman-teman. Memang kemarin kita bergerak sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi saya, tapi pada akhirnya setupnya play out dan kita harusnya saya sih mendapatkan profit. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman ada yang sempat memanfaatkan. Dan ini sebenarnya take profitnya juga kalau misalnya kalian tidak set TP-nya harusnya nggak kena, karena kan kita cuman berhenti sejenak di sana dan kemudian rebound kenceng. Kalau kalian nggak set TP-nya, ya kalian harus closing manual kan, dan kemungkinan nggak kalian close karena yang kita lihat di sini itu terjadi tadi jam berapa saya nggak ingat gitu, tapi saya sudah set TP-nya dan ke hit ketika saya bangun tadi. So teman-teman, pertanyaannya what's next itu kan? Kalau bisa kita perhatikan di sini, otomatis trend line di sini kemungkinan sudah tidak lagi terlalu valid ya teman-teman, karena kita sudah berhasil to break out dan kemudian breakdown lagi di sini.
Tapi ya tetap kita kemungkinan masih akan bisa melihat ini provide some resistance ya kalau kita nanti kembali nge-retest ke area tersebut. Tetapi untuk sementara ya, kalau misalnya kita perhatikan, kemungkinan Bitcoin kembali mencoba untuk membentuk semacam pattern penan ya, teman-teman. Walaupun ini sekali lagi masih terlalu prematur untuk kita katakan sebagai sebuah penan, kita mungkin harus melihat Bitcoin berproses selama 1-2 hari ke depan untuk kita melihat kira-kira apa yang sedang dia mau kerjakan gitu kan. Kalau misalnya rupanya memang kita mendapatkan ada semacam penan di sini, teman-teman, atau pattern apapun yang menunjukkan bahwa kita memang mendapatkan konsolidasi di sekitaran area ini, maka ini akan kembali saya jadikan peluang untuk mencari long, teman-teman, dan menargetkan ke setidaknya area 70, ya range 71 sampai 72 ribu, teman-teman. Itulah range berikutnya. Tapi kalau kita udah sampai ke area tersebut, saya cukup meyakini bahwa kita akan sedikit break di atas area tersebut, teman-teman. Karena angka likuidasi di sekitaran area ini itu masif banget. Oke? Kenapa bisa masif banget? Ya karena tumpukan ya dari orang-orang yang melakukan short ketika Bitcoin di sini. Mungkin ada yang short, stop loss-nya di sini. Orang short di sini, stop loss-nya juga mungkin kurang lebih di sini. Short-nya di sini, short-nya di sini. Stop loss-nya juga mungkin kurang lebih areanya di ini. Jadi ini kemungkinan besar bisa menjadi target berikutnya oleh market maker gitu. Nah pertanyaannya, apakah kali ini kita telah siap gitu ya untuk break ke area all time high yang baru, ataukah kita masih akan mendapatkan hanya sekedar breakout dan kemudian start konsolidasi lagi? Nah sebenarnya senario yang ini juga ya ideal-ideal aja sih teman-teman. Karena kita tahu ya bahwa tapi bulan Agustus itu memang secara historis bukan termasuk bulan yang terlalu baik untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita hanya terkonsolidasi selama bulan Agustus, menurut saya ya itu fine-fine aja gitu ya. Bagi saya itu justru adalah berita baik. Karena pada akhirnya kita bisa melakukan konsolidasi di atas area major trend ini yang kembali memperkuat chance bahwa Bitcoin telah bersiap untuk menuju ke area all-time high yang baru. Kemungkinan next stop itu sudah ada di minimal $80.000 sampai $85.000. So in the short term teman-teman, saya rasa belum banyak lagi yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau misalnya kemarin sempat scalping short dari breakdown trendline ini, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan kalau sempat set TP-nya. Tapi kalau kalian tidak sempat masuk ke setup apapun, ya sudah, tunggu lagi setup berikutnya datang. Nah kalau misalnya teman-teman memaksa gitu ya, mau setup yang high risk, maka setidaknya tunggulah Bitcoin untuk nge-retest lagi ke area trendline di sini. Kalau ini terjadi dan teman-teman bisa menemukan ada reversal pattern di sini, ini bisa dimanfaatkan untuk kembali scalping long, ya kan? Menargetkan ke sekitaran area $69.000 di sini. Ini target terakhir kemungkinan. Kalau misalnya kalian scalping di sini, teman-teman, stop loss-nya di bawah area itu, ini kita kalau asumsi double bottom ya. Maka kalau kalian hitung ya, ini kalau misalnya kalian stop loss di sini, nyampe ke sekitaran area 68.000 saja, teman-teman. Itu sudah risk to reward ratio-nya 2:1. Kalau kalian targetkan sampai area high terakhir, itu 4:1. So, ini akan menjadi satu setup lagi yang kemungkinan akan provide risk to reward ratio yang baik. Dan itu akan saya manfaatkan kalau misalnya dikasih. Nah, tapi selama kita bermain di area range ini, saya masih akan prefer untuk stay away dulu karena pergerakannya juga choppy banget di sini, teman-teman. Setelah kemarin kita breakdown dari trend line, pergerakannya sekarang nggak rapi lagi, nggak sama dengan apa yang kita lihat di sini. Jadi jangan dipaksa masuk. Kita juga sedang berada di weekend, otomatis memang bukan saat ideal untuk memaksakan setup. Terlebih lagi pergerakannya choppy di sini, jadi biarkan saja dulu Bitcoin bergerak sesuai apa kemauannya. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan kita kembali akan mendapatkan clue kira-kira apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Baru dari sana kalau ada setup lagi baru kita manfaatkan. Tapi kesimpulannya teman-teman, selama area trendline dan juga 66.000 di sini hold, maka bias saya untuk midterm adalah tetap bullish. Gitu ya. Dan saya expect ya kita bakalan nge-retest lah teman-teman ke area trendline di sini. Di sekitaran range ya 69.800 sampai 70.000. Itu setidaknya akan kita retest teman-teman. Kalau kita berhasil breakout, maka area 72 sampai 74.000 kemungkinan akan kita clear karena area tersebut adalah tumpukan likuidasi yang pasti akan menjadi makanan empuk ya untuk para market maker. Tapi in the end of the day,
midterm tetap bullish. Kalau misalnya kita breakdown di bawah area itu menjadi invalidasi, ya sesimpel itu. Selama itu tidak terjadi, buy saya bullish, tapi bukan berarti saya langsung tekan buy teman-teman. Saya perlu ada setup berikutnya, kalau misalnya dikasih, saya baru ambil. Itu aja untuk video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.